Manusia semakin tua semakin dihargai. Begitupun dengan motor ini. Motor ini semakin usianya tua, harganya semakin mahal. Motor apa guys? Ini dia. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue di sini, Guswa Motor Lovers. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys ya. Oke, sesuai cuplikan video di awal, yaitu tadi Honda NSR 150R dan juga Honda NSR 250RR. Nah, motor ini semakin tua semakin dinilai harganya. Meskipun motor ini tergolong motor di atas 30 tahunan, tetapi harga motor ini semakin merangkak naik. Lantas, apa sih yang membuat motor ini sangat spesial dan tentunya harganya kok bisa semakin naik dari harga awal pertama kali launching waktu itu tahun 90-an? Oke, di video kali ini gue akan membahas secara detail mengenai Honda NSR 150 dan juga NSR 250R. Buat teman-teman semuanya, sebelum lanjut ke video ini ataupun pembahasannya, silahkan teman-teman dukung channel gue dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Karena di channel gue ini akan selalu update berita otomotif terbaru mengenai pembahasan sepeda motor yang terupdate tentunya. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan intinya ya. Nah, jadi Honda NSR 150 dan juga NSR 250 ini merupakan motor yang semakin tua semakin dihargai harga nilai jualnya. Nah, lantas apa sih yang membuat motor ini kok semakin tua usianya semakin mahal harganya? Nah, sebelumnya NSR 150R dan juga NSR 250R. Nah, kita bahas yang 150R aja dulu ya. Nah, Honda NSR 150 ini pertama kali launching itu di Indonesia ya, memang melalui importir umum atau masuk Indonesia itu pada tahun 94an guys. Artinya motor ini sudah 30 tahun ada di Indonesia, sangat luar biasa. Nah, cuman sayangnya NSR 150 ini di stop produksi itu pada tahun 2001 dan digantikan dengan NSR 150R atau yang bisa kita kenal dengan NSR 150 SP ya. Itu harganya sekitar 35 jutaan guys ya. Nah, sekarang motor ini nilai jualnya itu bisa mencapai 150 bahkan 200 juta guys. Memang tergantung kondisi motornya juga dan juga surat-suratnya. Nah, apabila motor ini semakin ditambah dengan nilai modif-modifannya gitu ya, biasanya kan NSR ini selalu dimodif-modif oleh dengan barang-barang yang branded, itu harganya bisa sampai 250 jutaan guys. Itu yang 150 cc. Bagaimana dengan yang 250 cc? Nah, pernah gue melihat di salah satu postingan di Facebook ya mengenai NSR 250R ya. NSR 250 ini dengan keadaan yang masih surat-surat lengkap, keadaan pajak hidup ya, itu semuanya masih full orisinil. Memang modifannya juga lumayan sedikit, lumayan banyak lah gitu ya maksudnya ya. Cuma ya sekedar mungkin mengganti dengan beberapa part seperti Brembo dan juga knalpot ya. Ini dihargai sekitar 300 jutaan guys. Gokil nggak tuh, 300 juta ya, motor di atas 30 tahun gitu, artinya motor tua, motor 2 tak itu dihargai dengan harga 300 jutaan. Itu untuk yang 250 cc. Nah, apa sih yang membuat motor ini kok semakin tua semakin mahal harganya? Nah, oke, di video kali ini gue akan membahas secara lengkap mengenai Honda NSR 150 dan juga NSR 250. Makanya buat teman-teman semuanya tetap simak video ini sampai habis, jangan di skip ya. Oke guys ya, mungkin alasan yang pertama kita bahas terlebih dahulu ya, NSR 150 ini. NSR 150 ini memang bentuknya itu sangat ikonik dan juga sangat futuristik ya pada waktu zamannya, yaitu tahun 90-an. Pada waktu itu motor dengan dengan desain yang sangat sporty gitu ya, apalagi yang NSR 150 SP-nya itu bodinya itu sudah ala-ala balap banget. Bahkan Valentino Rossi pun pernah menggunakan NSR 500, itu kan 500 cc-nya. Itu body kitnya diterapin ke yang SP 150R. Itu sangat luar biasa, bentuknya sangat futuristik, benar-benar menjiplak motor balap gitu ya. Nah, NSR 150 ini 150 cc 2 tak ya, kalau yang 150. Kalau yang 250 itu 2 silinder guys ya. Nah, bahkan knalpotnya ada 2 kanan kiri kalau yang 250. Nah, kalau yang 150 ini 150 cc ya, menggunakan single arm, sama-sama menggunakan single arm. Jadi armnya itu ala-ala Ducati guys ya. Pada waktu itu menggunakan single arm itu sudah sangat luar biasa, itu zamannya sekitar 90-an loh. Bagaimana kalau sekarang gitu ya, mungkin lebih bisa dikatakan zaman dulu itu udah paling canggih motor itu ya, menggunakan single arm. Kemudian yang uniknya di sini ialah
Motor ini tidak memakai kunci kontak. Nah, terus pakai apa? Nah, pakai chip guys ya. Sudah ala-ala apa ya, bisa dikatakan muge-muge ala zaman sekarang gitu loh, menggunakan chip loh. Bahkan muge sekarang pun ada yang masih pakai kunci kontak biasa gitu. Sedangkan yang NSR ini sudah menggunakan kunci chip gitu ya. Artinya motor ini seperti mungkin kalau sekarang immobilizer ya, bisa dikatakan seperti itu, pakai remote gitu. Cuman kalau NSR ini sudah memakai chip gitu ya. Nah, itu baru bisa menyalakan motor ini. Artinya pada zaman itu tahun 90-an, artinya sudah sampai 30 tahun lebih, motor ini dengan apa namanya, desain yang sangat luar biasa waktu itu sudah merupakan paling keren di zamannya gitu ya. Tambah dengan single armnya, kemudian bodi yang sangat balap banget ya, sporty sekali ya, dengan stang underyoke-nya gitu kan, dengan teknologinya sangat luar biasa pada waktu itu. Nah, makanya mungkin itu alasan utama kenapa motor ini kok semakin tua semakin mahal gitu ya. Meskipun ini ada motor tua 30 tahun tetapi harganya semakin mahal guys. Nah, apalagi yang kedua ya, alasan yang keduanya mungkin karena ya itu, karena sudah tidak diproduksi lagi, motor ini sudah dijadikan barang antik gitu ya, bisa dikatakan seperti itu oleh beberapa kolektor gitu ya. Harganya dinaikkan semakin hari semakin mahal gitu ya. Apalagi ditambah dengan kondisi mungkin sudah full branded modifikasinya dengan barang-barang yang luar biasa mahalnya, itu menambah nilai jual harga NSR 150 dan juga 250R ini. Nah, bahkan kalau sekarang ya yang 150R aja itu harganya bisa sampai 150 jutaan guys, itu dengan keadaan standar loh ya. Memang kondisinya masih komplit semua ya kan, part-partnya masih lengkap, kemudian surat-suratnya komplit, hidup, pajak segala macam gitu ya, itu harganya bisa sampai 150 jutaan. Makanya luar biasa ya Honda NSR 150 dan juga NSR 250 ini. Apalagi yang 250 nya yang spesial Valentino Rossi itu ya, warna kuning ya, itu harganya pernah ya gua ngeliat pernah masuk Sensi ya, motor ini harganya 500 juta guys ya, itu 250 cc. 500 juta kalau teman-teman ingin membeli moge ya, itu bisa dapat 1000 cc seperti ZX10R, itu harganya 500 jutaan ya, sama dengan NSR yang satu ini. Luar biasa memang. Ini special edition Valentino Rossi ya, warna kuning gitu ya, 46. Nah, mungkin alasan yang pertama itu tadi dengan teknologi yang sangat luar biasa pada zamannya ya, kemudian bentuk yang sangat futuristik yang luar biasa sporty gitu ya, tambah dengan teknologi yang pada waktu itu sudah artinya pada waktu itu udah paling keren gitu ya, belum ada di motor-motor yang lainnya gitu pada tahun 90-an. Kemudian yang kedua ialah karena sudah tidak diproduksi lagi atau Honda sudah tidak mengeluarkan motor ini. Nah, makanya nilai motor ini semakin mahal ya. Yang ketiga yang terakhir tentunya yaitu karena para kolektor yang artinya semakin menaikkan harga motor ini gitu. Artinya ya, pastinya pasaran pun mengikuti gitu dengan harga motor ini sebagai bahan barang koleksi ataupun para simpanan para kolektor pecinta sepeda motor. Nah, itu beberapa alasan mengenai NSR 150 dan juga NSR 250 kenapa semakin hari motor ini semakin mahal guys. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, makanya buat teman-teman semuanya, khususnya para two stroke lovers dimanapun berada, kalian wajib punya motor ini nih. Kalau kalian benar-benar pecinta sejati motor 2 tak, memang harus menyiapkan budget yang lebih ya guys ya, karena luar biasa harganya semakin hari semakin mahal. Ditambah dengan motor ini sudah cukup lumayan langka. Artinya teman-teman kalaupun mau mencari motor ini sepertinya memang sulit ya, meskipun ada biasanya ya, mungkin salah satu kekurangannya bisa jadi dari surat-suratnya yang sudah tidak komplit lagi, meskipun komplit atau bahkan mungkin pajaknya mati kayak gitu. Nah, sebenarnya sih kalau menurut gua pribadi ya, untuk penilaian motor ini NSR 110 ya, ini kan pandangan gua nih sebagai reviewer otomotif khususnya di sepeda motor ya. NSR 150R ini cukup luar biasa pada zamannya, karena ini merupakan kehadiran NSR ini sebelum lahirnya Honda CBR. Ini kan CBR ini sebenarnya kan pengganti dari NSR 150R ini, karena pada waktu itu motor 2 tak itu masih merajalela guys ya. Jadi beberapa produk pun seperti pabrikan Jepang itu ada semua pabrikan mengeluarkan motor 2 tak atau two stroke ya. Nah, kalau sekarang kan karena sudah namanya zamannya regulasinya berbeda gitu ya, artinya semuanya motor 2 tak full stop. Nah, terakhir itu Kawasaki ya, itu Ninja 150RR itu tahun 2015. Itu terakhir motor 2 tak diproduksi oleh sepeda motor merek sepeda motor yang ada di Indonesia, yaitu Kawasaki. Itu menstop produksi Ninja 150RR itu pada tahun 2015 dan digantikan oleh Ninja 250 SL atau Ninja 250 Mono. Nah,
Begitupun dengan beberapa pabrikan yang lainnya itu sudah menstop produksinya. Nah, makanya beberapa motor yang ada bentuknya yang sangat futuristik ya, dengan nilai-nilai ikoniknya itu. Nah, makanya motornya semakin mahal dan semakin dihargai, apalagi simpenan oleh beberapa kolektor. Nah, jadi begitu guys ya, itu kenapa alasan Honda NSR 150 dan juga 250 ini semakin hari semakin mahal harganya. Makanya buat teman-teman semuanya, khususnya yang masih belum tahu mengenai motor NSR ini ya, khususnya 150 dan juga 250, kalau kalian punya simpanan motor ini lebih baik kalian simpan dulu ya, karena ya kalaupun ada harga yang berani bayar mahal, mendingan kalian lepas aja, karena bisa jadi cuan guys ya, artinya menguntungkan gitu loh. Apalagi kalian beli dari baru ya dengan harga mungkin 20 sampai 30 jutaan. Nah, ketika kalian jual itu dengan harga bisa mencapai 100 sampai 300 jutaan. Gokil, luar biasa memang ya Honda NSR 150 dan juga NSR 250R ini. Nah guys, mungkin itu saja ya pembahasan mengenai Honda NSR 150 dan juga NSR 250, dan juga alasannya kenapa motor ini kok semakin hari semakin mahal, seperti halnya dengan manusia tadi itu ya, pada episode di awal, karena manusia itu semakin tua semakin dihargai. Begitu dengan motor NSR ini, semakin tua semakin mahal harganya. Nah, jadi begitu. Oke guys ya, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, karena di channel gue ini akan selalu update berita otomotif terbaru mengenai pembahasan sepeda motor. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.